Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Kaprodi Piaut Bapak Ahmad Fathah MSI, yang kami hormati Ibu Indi Ari Pratiwi MPD selaku yang kami hormati Bapak Ibu dosen Kudus, yang kami hormati dan banggakan para peserta yakni PS, alumni dan pengguna lulusan Piaut IAIN Kudus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi Agung besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi secara virtual dalam rangka optimalisasi tracer study, fokus group discussion, kurikulum dan pembelajaran Piaut IAIN Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah di sini saya selaku MC dan moderator untuk menyampaikan dan memandu acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga pembahasan mengenai fokus group discussion, kurikulum dan pembelajaran Piaut IAIN Kudus, dan acara terakhir adalah penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka bersama dengan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan dari Kaprodi Piaut kepada Bapak Ahmad Fathah MSI, dipersilahkan. Semoga Bapak. Terima kasih Mas Uki. Saya cek sound dulu ya. Bisa didengar ya? Sampun Bapak. Saya ke Bapak ya, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada huda, amma ba'd. Yang terhormat narasumber pada kegiatan fokus group discussion optimalisasi tracer study, Bu Indi Ari Pratiwi MPD. Yang terhormat tim, ya saya sebut tim Prodi Piaut yang sangat semangat sekali. Ada Mas Zulfikar Sauki, ada Bu Nusaibah, ada Bu Pasiningsih, ada Bu Eni, yang sangat kompak ya, sangat kompak sekali untuk membesarkan bersama Prodi Piaut. Bapak Ibu dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini yang mengikuti acara pada siang kali ini yang saya hormati. Juga para alumni dan stakeholder yang telah bergabung pada ruang Zoom meeting pada siang kali ini yang berbahagia dan semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan di dalam forum yang sangat penting ya bagi kita, penting secara kelembagaan dan penting juga secara personal maupun secara kontribusi yang ada di masyarakat. Selanjutnya salawat salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, saya merasa sangat senang
tidak hanya perasaan senang, tetapi ini adalah hal yang sangat kontributif, ya, menunjang terhadap mutu, ya, baik mutu prodi maupun mutu mahasiswa maupun mutu alumni, serta partisipasi dari stakeholder. Oleh karena itu, semoga acara ini bisa berjalan secara kontinu, berkesinambungan, ya, karena memang tracer study atau pelacakan alumni dalam hal ini kita siang ini adalah fokus pada kurikulum dan pembelajaran serta temu alumni, ini adalah sangat penting. Pertama, untuk mempertemukan dan merekatkan itu. Yang kedua, untuk sharing experience mengenai bagaimana kiat-kiat alumni untuk bisa berjejaring, mendapatkan pekerjaan, sekaligus mengembangkan karir. Dan yang paling pokok adalah secara keprodian, hal ini memiliki poin penting bagi menunjang poin pada reakreditasi pada program studi itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fokus pembicaraan kita pada siang kali ini adalah kurikulum dan pembelajaran. Saya kira narasumber kita sudah sangat expert, ya, Bu Indi, ya. Selain expertise, background, keilmuan dosen di PIAUD, juga sudah banyak pengalaman, baik pengalaman secara organisasi maupun pengalaman secara experience lain yang bisa menunjang terhadap mutu dari pembicaraan atau tentang hal-hal yang terkait kurikulum dan pembelajaran. Oleh karena itu, karena kurikulum itu sendiri sebetulnya adalah roh pada pendidikan, maka hal ini penting, ya, penting untuk dibicarakan bersama stakeholder, bersama alumni, bersama para dosen PIAUD, ya, agar ada kesinambungan, ya, ada sinergi, termasuk ada beberapa masukan, ya, ada kontrol dan sebagainya untuk perbaikan dari kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir, selaku Kaprodi, siang kali ini secara simbolis saya membuka acara optimalisasi tracer study dengan tema pembahasan FGD kurikulum dan pembelajaran serta temu alumni. Marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah, semoga lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih pada narasumber, pada dosen PIAUD dan seluruh tim, serta terima kasih kepada para alumni dan stakeholder yang telah berpartisipasi. Demikian akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fata diucapkan terima kasih. Acara ketiga, pembahasan mengenai fokus group discussion, yakni kurikulum dan pembelajaran PIAUD IAIN Kudus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Indi Ari Pratiwi, MPD. Sebelumnya, saya mohon izin Ibu untuk share screen berkaitan dengan CV. Nggih, monggo. Jadi narasumber kita hari ini, Ibu Indi Ari Pratiwi, MPD. Beliau sebagai dosen pendidikan Islam anak usia dini di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Bagian dari pengurus pusat bidang pendidikan, kurikulum, inovasi pembelajaran, dan akreditasi di Asosiasi PIAUD se-Indonesia. Beliau juga menjadi penulis buku seri pendidikan orang tua pada Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai reviewer jurnal, dan sebagai asesor BAN PAUD. Narasumber kita hari ini
lulusan S1 PAUD Universitas Negeri Surabaya dan S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta. Jadi berkaitan dengan tema fokus group discussion mengenai kurikulum dan pembelajaran, maka narasumber kita hari ini benar-benar kompeten di bidangnya. Jadi memang spesialis mengenai kurikulum, inovasi pembelajaran, dan akreditasi. Jadi nanti ketika kita memulai sesi sharing, diskusi, tanya jawab, insya Allah akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari narasumber kita. Perlu disampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya acara ketiga ini nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama alumni, kemudian pengguna lulusan seputar kondisi di lapangan saat ini dan dikaitkan dengan kurikulum dan pembelajaran yang ada di PIAUD IAIN Kudus seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, pastinya Bapak dan Ibu pasti tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian dari narasumber siang hari ini. Oleh karena itu, kepada Ibu Indi Ari Pratiwi, dipersilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Zulfikar Sauki sudah membawakan CV saya dengan luar biasa juga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau ada sedikit putus-putus? Ya, jelas, Bu. Oh, jelas. Oke. Jelas. Berarti ada yang karena terdengar saya ada yang tadi Pak Sauki ketika berbicara ada yang putus-putus. Berarti bukan dari jaringan saya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi PIAUD yang kita dukung sama-sama semua programnya, Bapak Ahmad Fathah, kepada seluruh tim dari PIAUD IAIN Kudus, Ibu Eni Yulianti, Ibu Pasiningsi, Ibu Nusaibah, Pak Zulfikar Sauki, dan bapak-bapak dan ibu lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan kepada mahasiswa yang hari ini sudah saya lihat lumayan banyak yang mengikutinya, ada dari nanti para alumni dan mungkin pengguna dari lulusan dari PIAUD IAIN Kudus tentunya. Jadi hari ini saya diamanahi untuk memberikan suatu informasi sebenarnya terhadap rancangan kurikulum pembelajaran yang ada di PIAUD IAIN Kudus. Tentunya hal ini mendasari pembuatan dalam kurikulum sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, dari Mas Nadiem Makarim yang sudah menggalakkan gitu ya tentang kurikulum berbasis program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana memang sekarang itu sedang booming dan sedang marak-maraknya terjadi sehingga bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil haknya sebanyak 60 SKS ya keluar program studi ataupun di dalam program studi tapi program studi yang berbeda. Itu nanti kesempatan yang luar biasa itu saya harapkan nanti mahasiswa PIAUD IAIN Kudus bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu. Saya izin share screen berkaitan dengan awalnya ketika kita harus membuat suatu kurikulum yang kita sandingkan, yang kita jajarkan dengan survei dari tracer study ya tentunya bagaimanakah pengguna lulusan nantinya, bagaimana kompetensi yang diharapkan untuk menjadi seorang pendidik ataupun pengelola PAUD ataupun seorang wirausahawan karena sesuai dengan profil pendidikan kita dari PIAUD IAIN Kudus. Insya Allah sudah terlihat ya Bapak Ibu tentang latar belakang penyusunan dari kurikulum. Sudah Ibu. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi kalau boleh bercerita terlebih dahulu ya tentang program MBKM ini nantinya.
Jadi kalau kami di PAUD IAIN Kudus mempunyai suatu rencana akan program MBKM ini yang insya Allah akan terjadi pada semester 5 nantinya. Di semester 5 nantinya ini ada beberapa program yang kami ambil berbasis MBKM. Sebenarnya kan kalau secara detail itu kan ada 8 program MBKM yang sudah dicanangkan oleh pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dari magang nantinya, ada kewirausahaan, proyek independen, ada asistensi mengajar, sampai 8 program. Tapi kami nantinya akan berdiskusi kembali untuk menentukan program mana yang harus kita ambil supaya nantinya lulusan-lulusan dari PIAUD IAIN Kudus ini benar-benar bisa secara profesional, berkualitas secara mutu, dan menjadi pionir gitu ya di tempatnya ketika dia bekerja. Ketika menyusun kurikulum, ada beberapa hal yang dibutuhkan, atau kalau kita menyusun gitu ya dalam suatu ruangan kerja, harus ada dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan ini. Jadi pertama adalah dokumen KKNI. Kenapa dokumen KKNI ini sangat diperlukan ketika kita menyusun sebuah kurikulum? Jadi dokumen KKNI ini nanti di dalamnya membahas mengenai standarisasi, mengenai objeknya, bahwa kalau S1 itu kita punya level. Kalau level S1 itu berarti level 6. Nanti akan saya jelaskan secara detail level 6 itu nanti bagiannya apa saja. Nah, ketika kita membuat suatu mata kuliah nantinya dalam suatu kurikulum MBKM ini, sehingga kita nanti mata kuliahnya sesuai dengan standarnya S1. Sesuai standarnya ketika mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan setara S1. Karena terkadang kita sebagai dosen gitu ya, ketika merumuskan suatu mata kuliah, ketika merumuskan suatu capaian atau bahan kajian, kita lupa. Kadang kita itu merasa S2, nanti ketika dulu saya kuliah di S2, saya mendapatkan mata kuliah ini, isinya ini. Nah, itu diterapkan di S1, padahal S1 belum mampu mendapatkan materi hal-hal tersebut. Nah, itu nanti yang menyebabkan mata kuliah kita tidak tercapai CPL-nya. Nah, makanya kalau ada KKNI, kita itu punya arahan, kita punya batasan. Oh, sampai segini levelnya S1. Nah, itu kalau dokumen KKNI. Terus selain kita mengacu nanti dokumen KKNI, kita juga mengacu pada SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di situ ada standar-standar ketika nanti menjadi pendidik, standar-standar ketika mahasiswa S1 nanti mempunyai kompetensi apa saja. Nah, itu nanti kita bahas juga. Terus yang ketiga ini, di dalam kurikulum program studi ada hak belajar 3 semester ya, di luar program studi intinya. Jadi kalau bisa nanti dari semester 1 sampai semester 4 kita fullkan ya, kita padatkan untuk mata kuliah yang berbasis kepiautan. Nah, setelah nanti sudah semester 4, maka kita rencanakan di semester 5, 6, dan 7 mahasiswa memperoleh ilmunya sendiri melalui kesempatan karena mendapatkan hak belajar di luar prodi. Jadi boleh mengambil ilmu nanti andaikan kalau kita kerjasama dengan Unsuka, berarti nanti mahasiswa bisa kuliah di Unsuka. Ataupun nanti kalau kita mempunyai program magang, mahasiswa nanti bisa ke perusahaan-perusahaan yang bisa menerima mahasiswa dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, itu nanti arahnya kita memang menciptakan mahasiswa ya yang bukan hanya sebagai job seeker gitu ya, job pencari kerja gitu, tapi bagaimana menciptakan mahasiswa yang bisa membuat lapangan kerjanya sendiri, yang bisa menciptakan suatu wirausahanya sendiri. Karena itu nanti tergantung dengan profil lulusan, karena kita kan kalau di IAIN Kudus ada beberapa profil lulusan yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ketika tadi sudah ada tiga draft gitu ya, KKNI, terus SNPT, terus draft MBKM, kita beralih ke bagaimana ketika kita harus menyusun sebuah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini digunakan untuk apa ini? Capaian pembelajaran ini digunakan untuk menentukan kompetensi inti apa yang harus dicapai oleh mahasiswa. Ketika nanti mahasiswa terjun ke dunia kerja, mahasiswa tahu, oh saya sudah mempunyai kompetensi sebagai guru PAUD.
karena saya sudah melalui mata kuliah ini, dan ini. Nah, itu yang diharapkan nantinya. Jadi pertama, ketika kita mau menyusun ya sebuah profil lulusan, kalau lihat dari visi misi Prodi PIAUD IAIN Kudus, ada 3 profil lulusan yang akan dibentuk. Jadi bukan hanya sebagai pendidik, artinya nanti sebagai guru gitu ya, tapi ada pengelola dan ada entrepreneur. Nah, 3 ini nanti kita maksimalkan. Bagaimana nanti secara lulusan nanti bisa entah nanti memperoleh pekerjaan atau menciptakan tadi lapangan pekerjaan menjadi andaikan pembuka lowongan atau mendirikan sekolah gitu ya, mendirikan sekolah RA. Kalau pengelola nanti mungkin mempunyai suatu klinik ataupun punya suatu kesempatan untuk menjadi psikolog, ataupun nanti pengelola itu bagaimana bisa manajemen menjadi kepala sekolah. Nah, itu pengelola yang diharapkan. Selain menjadi pendidik, pengelola, itu nanti teman-teman ketika lulus dari S1 PIAUD IAIN Kudus, teman-teman bisa menjadi entrepreneur. Bu, apakah semua ini harus ada dalam diri mahasiswa? Tidak. Teman-teman nanti bisa memilih karena nanti ada hak belajar yang teman-teman pilih. Nah, ini nanti Pak Fatah sebagai Kaprodi kita nanti harus menentukan beberapa mata kuliah ya atau kesempatan belajar bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang disesuaikan dengan keinginannya, yang disesuaikan dengan keahliannya, yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Sehingga ketika nanti lulus, mahasiswa itu langsung bisa terjun sebagai seorang entrepreneur, terjun sebagai seorang pendidik, seorang pengelola atau membuka TPA gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan ketika menyusun suatu profil program studi ini, yaitu adalah analisis kebutuhan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Pak Uki gitu ya, sudah melakukan sebuah tracer study. Karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan tracer study, kita tidak tahu. Di lapangan itu ternyata secara mungkin setelah disurvei gitu ya, oh ternyata banyak yang lulusan menjadi guru. Oh ternyata malah banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Karena guru-guru TK sudah diisi oleh lulusan PAI, lulusan MP gitu ya, lulusan manajemen. PIAUD sendiri tidak punya tempat. Nah, itu fungsinya ada tracer. Selain sebagai tadi ya mengungkapkan hasil survei mahasiswa nanti menjadi apa, kita juga tahu nanti dari pengguna lulusan itu yang diharapkan Bu nantinya kalau bisa di S1 PIAUD Kudus itu nanti harus ada mungkin mata kuliah tentang APE modern gitu ya. Karena sekarang kan sudah berbasis IT semua. Nah, itu nanti ada saran-saran dari pengguna lulusan. Itu yang guru, yang kepala sekolah biasanya nanti menyampaikan. Itu alasannya kenapa tracer study ini sangat penting ya dilakukan karena untuk menjajaki nanti kita kompetensi lulusannya mau jadi apa. Itu yang di awal itu. Setelah analisis kebutuhan dengan tracer study, sudah dapat datanya, nanti dianalisis. Kalau sudah dianalisis, maka kita bisa menentukan nanti mata kuliah yang bisa mewadahi teman-teman untuk menjadi seorang 3 ini ya, pendidik, pengelola, dan entrepreneur. Setelah dari hasil tracer study, ketika menyusun profil, kita juga menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan keahlian. Nah, karena kalau kita menjadi seorang pendidik gitu ya, satu contoh saja, ketika satu profil lulusan ya menjadi seorang pendidik, berarti kan core kompetensinya, kompetensi intinya adalah menjadi seorang guru, entah itu di taman kanak-kanak, entah itu di Raudatul Atfal, entah itu di kelompok bermain. Nah, itu yang menjadi poin penting. Nah, kemarin itu ketika saya menciptakan bersama tim ya tentang body of knowledge dari PAUD, saya lihat dari beberapa keilmuan di luar negeri, ternyata ketika menjadi seorang pendidik PAUD, itu nanti ada beberapa hal yang harus, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Jadi ada psikologi perkembangan, ada bagaimana nanti kepemimpinan, bagaimana nanti nutrisi dan kesehatan anak usia dini, bagaimana nanti tentang inovasi model pembelajaran, sampai yang lain-lain itu diatur. Nah, sehingga perkembangan keilmuan dan keahlian ini selalu terupdate. Jadi guru-guru sekarang itu bukan kayak guru zaman dulu.
yang semua berbasis manual, tapi sudah ada pembaharuan, ada perkembangan ilmu dan teknologi. Sekarang semua guru harus dituntut tahu teknologi, harus bisa mengoperasikan pertemuan virtual seperti ini ya, baik melalui Google, melalui Zoom meeting gitu ya. Sehingga yang diharapkan nanti keilmuan dan keahlian dari guru-guru PIAUD bisa berkembang menyesuaikan keadaan zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah visi dan misi dari program studi. Seperti yang kita tahu di dalam visi dan misi program studi memang visinya menciptakan atau mencetak mahasiswa atau lulusan yang nantinya menjadi seorang pendidik, pengelola, dan entrepreneur. Nah, ini yang nantinya tentunya menjadi suatu hal khusus ya yang harus kita benar-benar perhatikan. Ketika visi ini menjadi suatu pandangan, suatu tujuan bagi program studi, kalau nanti lulusannya tidak menjadi 3 ini, berarti kan bisa ditanda tanya. Apakah dosennya yang tidak mampu mendidik mahasiswanya menjadi seorang pendidik pengelola entrepreneur, ataukah mata kuliahnya yang kurang sesuai untuk mendukung menjadi pendidik, pengelola, ataupun entrepreneur. Nah, itu nanti kita sama-sama analisis ya apa yang terjadi gitu ketika ada hasil tracer study. Tentunya ketika mengelola visi misi program studi itu memang tidak mudah. Sehingga harus disesuaikan dengan visi misi dari fakultas, visi misi dari institut, sehingga ada kesinambungan. Oh, nanti kalau lulusan PIAUD antara UIN Suka, antara UIN Wali Songo, antara Kudus, itu ada suatu ciri khas tertentu. Oh, kalau ciri khasnya dari IAIN Kudus karena berbasis Islam ilmu terapan, ada mata kuliah ini nanti akan jadinya seperti ini. Nah, itu yang menjadi pembeda nantinya antara masing-masing lulusan PIAUD dari masing-masing universitas. Nah, ketika kita merumuskan suatu capaian pembelajaran atau CP yang biasanya kalau mahasiswa tahu biasanya di RPS itu kan ada CP gitu ya. Itu capaian pembelajaran yang diharapkan nanti mahasiswa itu mau jadi apa sih? Nah, itu CP. Nah, capaian ini harus bisa tercapai oleh mahasiswa dalam waktu kalau 2 SKS 14 kali pertemuan gitu ya. Kalau nanti 3 SKS bisa nanti diaturnya jamnya, jam pertemuannya antara 21 kali pertemuan. Entah itu nanti 1 minggu 2 kali, entah itu nanti seperti apa teknisnya tergantung oleh dosennya masing-masing. Nah, setelah capaian pembelajaran ini nanti dirumuskan, kita kan nanti punya keterampilan umum, punya keterampilan khusus, punya pengetahuan, dan punya sikap. Nah, tentunya 4 capaian pembelajaran ini ditentukan. Kita boleh mengacu pada Kemenak, kita boleh mengacu pada BOK yang sudah ditetapkan oleh asosiasi. Karena asosiasi sudah memfasilitasi berbagai macam CP ya yang tentunya sama se-Indonesia. Jadi nanti kalau untuk capaian pembelajarannya antara IAIN Kudus, antara PIAUD Syekh Nurjati Cirebon, antara PIAUD IAIN Salatiga itu nanti sama, rata. Semuanya pasti jadi kalau pendidik ya, pendidiknya nanti sama semua. Paham tentang ilmu kepautan, paham tentang ilmu psikologi, paham tentang ilmu asesmen atau penilaian untuk anak usia dini. Nah, itu nanti yang harus dirancang bersama-sama oleh tim dari PIAUD. Karena ketika kita memikirkan harus menuju 8 program dari MBKM, maka kita benar-benar fokusnya bagaimana menciptakan kebebasan mahasiswa ini yang sangat-sangat terfasilitasi oleh IAIN Kudus nantinya. Tentunya nanti diharapkan ya dari alumni, dari pengguna, dari mahasiswa boleh nanti urun rembuk hari ini kita berdiskusi sama-sama, namanya fokus group discussion, maka kita harus banyak nanti diskusinya. Karena kalau penyampaian ini saya hanya pengantar supaya teman-teman tahu arahnya dari kegiatan hari ini gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Ada 4 ya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kalau sikap dan keterampilan umum ini karena sudah disepakati oleh prodi sejenis ya dalam satu lingkup asosiasi PIAUD sudah disepakati, maka tinggal
nyambung internet itu berarti bisa di unmute, maka bisa tinggal langsung kita kopas. Artinya gini, kita kopas itu kita sesuaikan dengan di IAN Kudus. Oh, sikapnya yang hanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oke, semuanya mahasiswa Kudus nanti seperti itu. Nah, kita tinggal ambil keterampilan umum sama. Tapi untuk keterampilan khusus yang dimiliki oleh PIAUD IAN Kudus, itu nanti yang kita rumuskan. Nah, ini kemarin kita sudah bersama-sama tim kurikulum sudah merumuskan keterampilan khusus yang akan dimiliki oleh lulusan dari prodi PIAUD IAN Kudus. Makanya kalau lulusan prodi IAN Kudus dikatakan bisa eksklusif ya, berbeda dengan lulusan-lulusan yang lain. Karena insya Allah akan dibekali benar-benar keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bidang keahliannya. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan visi misi tentunya. Pengetahuan ini juga kita sudah rumuskan, jadi nanti tinggal bagaimana caranya lulusan prodi itu bukan hanya memiliki pengetahuan tadi, kalau untuk ilmunya teorinya nanti sama, kalau teori tentang sosial, emosional semua pakai Erik H. Erikson, kalau teori tentang kognitif semua pakai Piaget gitu ya, kalau untuk pengetahuan sama, tapi kalau untuk keterampilan khusus nanti mahasiswa akan dibekali secara khusus. Karena di sini alhamdulillah kalau di PIAUD IAN Kudus ada 4 dosen yang benar-benar dari lulusan PG PAUD ataupun PAUD gitu ya. Jadi insya Allah keilmuannya itu sesuai. Ya tidak melupakan yang lain, kalau untuk unsur agama pasti dibutuhkan dosen-dosen lain. Tapi kalau untuk lulusan dari PIAUD mau membentuk profil PIAUD, maka insya Allah kami semua bekerja sama membentuk lulusan PIAUD IAN Kudus yang benar-benar profesional dan bermutu. Saya lanjutkan. Nah, ini kok macet ya. Sebentar. Atau bisa saya bantu share screen dari sini, itu? Ya, boleh Pak. Berarti saya stop ya. Ya. Oke. Bagian ini ya. Sudah terlihat, Ibu Indi? Ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Selanjutnya Pak. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang kalau kita, ini dokumen KKNI ya, kalau kita mau mengajarkan mahasiswa membuat suatu bahan kajian, membuat suatu mata kuliah, membuat satu materi untuk level S1, kita sesuaikan. Level S1 itu di level 6. Jadi mahasiswa mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptex. Karena kebanyakan kemarin waktu kita sharing sesama PIAUD Indonesia, banyak sekali yang masih dosen-dosen itu melakukannya itu malah level-level yang seperti kita S2. Jadi mahasiswa disuruh analisis gitu ya, tapi analisisnya itu seperti menemukan suatu teori baru. Nah, itu belum saatnya. Ataupun ketika mungkin mahasiswa disuruh mengevaluasi ataupun menganalisis sampai dia membuat suatu aplikasi baru. Nah, itu belum saatnya. Jadi kita tunjukkan bahwa mahasiswa itu kalau S1 levelnya hanya mampu mengaplikasikan, punya teori dari ini diaplikasikan nanti untuk mendidik anak usia dini. Ketika harus mengkaji, berarti teori apa yang harus dikaji, cukup sampai seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk menciptakan hal yang baru, sebenarnya boleh untuk output ya. Tapi kita sesuaikan. Apakah hal tersebut itu bisa nggak dilakukan oleh mahasiswa kita? Kasihan mahasiswa kita ketika dikasih levelnya yang level tinggi. Takutnya capaian pembelajaran itu tidak tercapai sehingga mahasiswa tidak mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Itu yang berkaitan dengan output tugas ya. Karena kalau di RPS, kalau kita tidak membuat output tugasnya, maka capaian pembelajaran itu akan menjadi bukan low lagi, tapi high ordernya itu bukan high order thinking yang untuk
setara S1 ya, tapi high order thinking-nya itu yang setara S2. Itu yang ditakutkan. Makanya ketika kita membuat suatu materi, kita harus lihat siapa yang kita hadapi. Oh, anak S1 yang dia baru saja lulus dari SMA gitu ya, dia baru memulai suatu perkuliahan. Nah, diharapkan nanti materi-materinya juga tidak terlalu berat untuk awal ya. Karena kalau untuk mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek ini sebenarnya sudah kalau dari Bloom gitu ya, Anderson itu sudah masuk ke dalam C5, C4, C5, C6 gitu ya. Sehingga memang benar-benar menghasilkan ya mahasiswa itu bukan hanya pandai ngomong, hanya pandai yang mengkritisi, tapi dia pandai dalam membuat suatu hipotesis ya, analisa yang secara keseluruhan. Itu yang diharapkan nantinya. Lanjut Pak Uki. Nah, kalau kita membuat kurikulum gitu ya, kita sesuaikan dengan tadi deskripsi level 6, untuk kemampuan kerjanya, berarti kan mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya. Diaplikasikan dalam bentuk apa? Contohnya ketika hari ini ada mata kuliah tentang dasar-dasar PAUD anak usia dini, dasar-dasar anak usia dini. Nah, ketika saya memberikan suatu materi tentang teorinya dari Piaget, Vygotsky, dari Erik H. Erikson, nah itu saya jelaskan terlebih dahulu teori-teori tersebut. Tapi apa hubungannya dengan anak usia dini? Saya jelaskan. Oh, ternyata kalau kita mendidik anak usia dini, ketika anak usia dini memperoleh pengetahuan itu seperti ini loh. Nah, ketika nanti jadi guru, teman-teman harus seperti ini. Nah, saya jelaskan seperti itu karena itu kemampuan kerja yang harus diasah oleh mahasiswa. Dan mahasiswa sekarang itu karena mahasiswa milenial ya, bukan zamannya memang harus ceramah sebetulnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa kreatif, bisa inovatif, menciptakan pembelajaran yang bukan hanya dari satu arah, tapi dari mahasiswa juga. Itu untuk kemampuan kerja. Penguasaan tentunya diharapkan memang menguasai konsep teoritis, secara teoritisnya. Jadi memang kalau secara teori, kita berikan kepada mahasiswa terlebih dahulu. Pengetahuan apa yang akan dibangun dari suatu pendidikan anak usia dini. Nah, itu kita jelaskan. Kewenangan dan tanggung jawabnya itu nanti masuk ke dalam deskripsi sikap ya, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, ketika ada informasi data dia bisa menggunakan gitu. Jadi sikap-sikapnya kayak seperti ini ya, analisis informasi dan data itu mahasiswa ketika copy paste, nah kita ajari tentang Turnitin itu seperti apa fungsinya, plagiarism checker itu seperti apa fungsinya, supaya apa tidak terjadi suatu copy paste yang tugasnya akhirnya menjadi tidak bermutu ketika output yang dihasilkan oleh mahasiswa. Itu tentunya. Kalau rumus ABCD ini sebenarnya ketika kalau kita merumuskan ya capaian pembelajaran. Jadi ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Jadi kalau kita sama-sama melihat kalau sudah punya CP-nya Prodi PIAUD gitu ya, andaikan tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini, itu kan mahasiswa, audiennya siapa? Mahasiswa mampu, behaviornya apa? Mengaplikasikan, karena tadi level 6 setara S1 itu mengaplikasikan, membuat desain ya, berarti behaviornya mengaplikasikan, membuat desain. Jadi mahasiswa mampu mengaplikasikan condition. Nah, conditionnya yang diharapkan dari suatu mata kuliah itu tadi apa? Andaikan mampu mengaplikasikan mengenai teori anak usia dini gitu ya, degree-nya dalam apa? Dicapainya melalui apa? Nah, itu nanti yang Bapak Ibu di sini pahami ketika menciptakan suatu CP, capaian pembelajaran. Itu. Lanjut Pak Uki. Nah, ini sudah masuk ke dalam peta kurikulum. Jadi kalau di kita sudah menentukan sebenarnya rancangannya seperti ini. Jadi kalau untuk semester 1 itu ada nanti mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, karena ini sebagai mata kuliah umum yang semua satu Indonesia sama, Pancasila, Bahasa Indonesia. Yang warna kuning itu berarti mata kuliah institusi, yang artinya satu institusi sama, dan yang warna biru itu mata kuliah khusus kepiautan.
khusus tentang anak usia dini yang dilandasi dengan keislaman. Itu ada dasar-dasar sampai nanti di semester 4 ya ada administrasi dan manajemen. Nah, yang berwarna pink ke merah keping-pingan ini itu yang nantinya menjadi suatu profil lulusan kita, suatu profil tambahan. Profil bukan, kalau yang biru kan profil utama sebagai pendidik. Nah, yang warnanya merah keping-pingan ini menjadi suatu profil tambahan di anak usia dini. Nah, nantinya mahasiswa yang ada di sini, insya Allah ketika semester 5 akan mendapatkan mata kuliah ini. Ada yang tentang contemporary issues in ECE gitu ya, ada pendidikan kewirausahaan karena kita mengingat tadi profil lulusan kita sebagai wirausahawan. Ada nanti manajemen jasa dan produk dalam pendidikan gitu ya. Jadi teman-teman nanti diajarkan bagaimana caranya menjadi startup gitu ya, mempunyai suatu perusahaan kecil-kecilan, mungkin nanti yang berbasis online. Nah, itu nanti diciptakan seperti itu, teman-teman. Ada manajemen jasa dan produk. Jadi bagaimana nanti menggaji karyawan, diajarkan bagaimana nanti kita itu merekrut karyawan. Nah, diajarkan gitu. Dan bagaimana caranya kita menjualkan produk kita, bagaimana kita memasarkannya sampai nanti desain iklannya seperti apa. Diajarkan dalam mata kuliah ini. Jadi memang yang warna merah kepingan ini semester 5, 6, 7 mahasiswa mempunyai kesempatan untuk melakukan MBKM. Tentunya ketika melakukan MBKM ini ada persyaratannya. Jadi mahasiswa di sini saya harapkan ya berlomba-lomba untuk mendapatkan IPK yang bagus, mendapatkan syarat-syarat tertentu sehingga ketika nanti ada program MBKM dijalankan semuanya bisa memperoleh hak yang sama. Tapi Pak Fata dan para dosen yang lainnya, kita juga harus memikirkan ketika mahasiswa tersebut, karena hak ya, hak itu kan boleh diambil dan boleh tidak. Nah, ketika mahasiswa nanti tidak melakukan atau tidak mengambil haknya, maka kita harus rumuskan kembali sebenarnya kurikulum yang tidak berbasis MBKM. Yang artinya mahasiswa nanti akan kuliah ya di tempatnya IAIN Kudus yang tidak kemana-mana. Nah, itu nanti kita atur kembali. Nah, kalau nanti teman-teman semua punya kemampuan untuk melakukan MBKM ya, artinya semua teman-teman keluar, maka yang dipakai adalah kurikulum ini. Jadi teman-teman nanti bisa melaksanakan ya, memperoleh ilmunya, memperoleh pembelajarannya, itu bisa di luar dari prodi. Teman-teman akan merasakan kesenangan, merasakan euforia ketika bertemu dengan orang-orang baru di lingkungan yang baru, di universitas yang lain, itu pasti ada perasaan tertentu ya yang teman-teman akan alami, pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Makanya saya harapkan teman-teman nanti berlomba-lomba untuk mempertahankan IPK yang sudah bagus gitu ya. Semoga nanti bisa menjalankan program MBKM ini nantinya. Ini peta kurikulumnya. Jadi teman-teman ketika melihat ini, nanti kalau ada dari pengguna lulusan yang berpendapat, Bu seharusnya ada mata kuliah ini loh, Bu mata kuliah ini sebenarnya tidak perlu, kita sebagai guru nggak perlu mata kuliah ini. Nah, saya minta pendapatnya seperti itu. Sehingga ketika nanti kami, tim penyusun kurikulum, bisa tahu kebutuhan lapangan itu sebenarnya apa yang diharapkan oleh pengguna, apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Karena kalau mahasiswa milenial kan berbeda dengan zaman saya yang dulu yang sebenarnya kalau saya sih antara milenial dan tidak gitu ya. Milenial ya oke, tidak milenial ya oke gitu. Nah, tapi kan harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau nanti mahasiswa, Bu, saya nggak suka, Bu, ada pendidikan ABK, kan gitu, karena saya tidak menangani ABK. Nah, boleh nanti disampaikan, tapi dengan alasannya yang jelas. Nah, itu yang kegunaan hari ini, kegiatan hari ini. Karena kita sebagai dosen dan penyusun tim kurikulum harus tahu kebutuhan lapangannya seperti apa, ya. Jangan-jangan lulusan kita malah tidak jadi apa-apa, kan takutnya seperti itu. Nah, yang kita harapkan kan memang lulusan kita menjadi yang benar-benar yang sesuai dengan visi misi dari program studi. Lanjut Pak Uki. Nah, kemarin ya setelah berbincang-bincang dari tim kurikulum dengan Bapak Kaprodi, sebenarnya dengan Ibu Kaprodi yang terdahulu Bu Dewi, itu ada beberapa program yang nantinya kita ambil karena 8 program itu tidak semua boleh kita ambil. Jadi boleh kita ambil hanya 3, boleh kita ambil hanya 2, boleh kita ambil hanya 4, tergantung dari kemampuan prodi tersebut
ketika melaksanakan program MBKM. Tapi yang perlu digarisbawahi ketika melakukan program MBKM ini, kita harus menentukan mitranya terlebih dahulu. Nah, sekarang ini kita masih tahap proses pencarian mitra ya, karena mencari mitra yang benar-benar yang nantinya bukan hanya sebagai ditempati mahasiswa untuk praktek, tapi bagaimana perusahaan tersebut bisa menerima lulusan dari kita. Itu yang kita usahakan. Nah, ketika nanti mahasiswa diterima di perusahaan atau tempat mereka untuk memperoleh tadi ya hak MBKM-nya, itu kita akan merasa tertolong gitu. Oh, berarti lulusan kita itu sudah diharapkan, sudah ada tempatnya. Jadi kalau lulusan ini langsung masukkan ke perusahaan ini, masukkan ke dalam sekolah ini. Nah, itu menjadi enak kita nanti. Berarti teman-teman diharapkan tidak lagi bawa map kemana-mana mencari pekerjaan, tapi teman-teman langsung banyak yang ditarik, entah tadi di perusahaan ataupun di lapangan pekerjaan yang lainnya. Ada tiga program yang rencananya akan kita ambil karena kita menyesuaikan dengan profil dari lulusan kita, yaitu sebagai pendidik, sebagai pengelola, dan sebagai wirausahawan. Jadi ada program, sebenarnya ada 8 programnya dari pemerintah, dari Kemdikbud itu ya. Ada program magang, ada kalau program magang, saya takutkan diartikannya beda. Kemarin ketika kita berdiskusi, itu banyak yang menganggap bahwa, oh magang ini berarti kita di sekolah, Bu. Nanti sekolah kayak seperti kita mengajar. Bukan seperti itu. Jadi kalau program magang itu, kita benar-benar ke sebuah perusahaan gitu ya, yang intinya nanti persyaratannya sama, dan kita bisa membicarakan masalah kompetensi. Nah, kita membahas masalah kompetensi yang diharapkan. Andai kan dari perusahaan mempunyai suatu persyaratan bahwa nanti kalau mahasiswa memperoleh pengetahuan di perusahaan tersebut gitu ya, harus paham tentang ilmu jasa dan produk, harus paham tentang inilah. Persyaratan-persyaratan itu yang nantinya kita siapkan. Kita siapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mata kuliah. Kita bekali dulu mahasiswa kita. Nah, diharapkan nanti juga mungkin dari prodi kita bisa berbicara, kita bisa sounding kepada perusahaan. Pak, Bu, nantinya mahasiswa lulusan kita itu maunya seperti ini loh. Dia bukan hanya nanti bisa menciptakan ini, tapi mungkin API-nya ke arah ini. Mungkin ketika menciptakan suatu alat permainan itu diarahkannya seperti ini. Nah, kita bisa sounding seperti itu kepada perusahaan. Sehingga kompetensi lulusan yang diharapkan itu sama antara perusahaan dan antara dari PIAUD Kudus. Itu yang dibutuhkan pertama adalah mitra. Itu program magang. Nanti ada proyek di desa. Proyek di desa ini kalau teman-teman mengartikan seperti KKN gitu ya. Tapi kalau proyek di desa ini memang lebih spesifik ya. Jadi mahasiswa itu nanti ke desa, desanya diharapkan memang kalau dari pemerintah itu desa yang terpencil atau 3T ya, terluar, tertinggal, terpencil gitu. Sehingga mahasiswa tahu infrastruktur apa yang harus dibangun. Desa tersebut butuh apa? Andai kan akses jalannya tidak bisa gitu ya, anak sekolah itu jauh, terus akses jalannya terputus. Nah, teman-teman nanti mahasiswa yang berusaha untuk membenahi infrastruktur tersebut, tentunya disesuaikan dengan dana desa, dengan program kerja dari pemerintah desa, itu nanti teman-teman saling berkesinambungan. Nah, pengetahuan itu yang dibutuhkan ketika mahasiswa tadi lulus ya, terus berada dalam suatu lingkungan desa atau lingkungan sekitar masyarakat. Itu kalau proyek di desa. Nanti ada lagi program asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar itu Bu Indi, ini waktunya 5 menit lagi berkaitan dengan pemaparan materi. Ya, kalau saya ngomong itu saya suka lupa waktu. Ini sekalian saya karena sudah ditunggu di PPIM Win Jakarta. Saya mohon. Inggih Bapak. Iya, sama acara karena jam 15 sampai jam 16.30. Inggih. Jadi saya percepat ini aja. Bagus. Jadi nanti ada injih monggo Bapak. Nanti langsung terima kasih atas kehadirannya. Sharing diskusi saja gitu. Iya. Jadi kalau untuk penelitian ini mata kuliahnya asistensi mengajar ini kurasa ini. Jadi ini nanti yang diakui atau dikonversi nilainya sehingga mahasiswa dapat diakui bahwa sudah melakukan penelitian, sudah melakukan seperti PPL, sudah melakukan suatu kewirausahaan. Nah, itu 60 SKS di luar dari program studi PIAUD di Kudus. Selanjutnya, Pak. Nah, ini contohnya ya.
Jadi andai kan asistensi mengajar di satuan pendidikan, ini seperti mempersiapkan pembelajaran, perangkat pembelajaran media, praktek mengajar, pengembangan penilaian. Nanti teman-teman dibekali ini semua. Kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan di sekolah ataupun di RA. Nah, ingat teman-teman bukan menjadi guru utamanya, tapi teman-teman menjadi asisten dari guru. Nah, ketika menjadi asisten dari guru, tadi mempersiapkan tentang RPPH, RPM, RPS-nya, membuat perangkat pembelajarannya, membuat APE-nya, membuat medianya, sampai teman-teman dinilai nanti ketika mengajar, sampai teman-teman nanti juga dinilai dalam mengembangkan penilaian, teknik penilaian ada unjuk kerja, catatan anekdot. Nah, ketika sudah melakukan ini semua, dikonversi nilainya. Oh, sudah diakui pengembangan perangkat pembelajaran 2 SKS. Sampai nantinya teman-teman diharapkan sudah tidak membuat skripsi lagi ya, tapi hasil laporan dari asistensi mengajar dikonversi kembali, diseminarkan secara proposal, teman-teman sudah diakui nanti bisa lulus skripsi. Itu yang keuntungan dari program MBKM. Tinggal satu slide lagi kayaknya Pak Uki. Ini yang kewirausahaan. Nah, ini kalau APE gitu ya, membuat media pembelajaran, desain produk, pengemasan produk, uji produknya seperti apa, pemasaran secara digital, manajemen keuangan usaha. Nah, pengakuan SKS-nya seperti nanti. Desain konten digital ada 4 SKS diakui. Nah, ini yang membuat nanti perusahaan, bukan dari kita. Kita hanya mengkonversi nilainya, tapi yang memberikan nilai adalah perusahaannya. Oh, ternyata Mbak ini bisa melakukan seperti ini. Bisa melakukan pemasaran produk dan jasa, diakui nanti 4 SKS-nya. Nah, nanti laporan akhirnya teman-teman buat suatu laporan seperti penelitian pada umumnya gitu ya, bahwa sudah ada kegiatan ini secara lengkap teman-teman seminarkan, proposal diujikan dalam seperti bentuk skripsi, teman-teman sudah bisa diakui untuk lulus. Jadi ketika semester 5, 6 dan 7 memang diarahkan tidak lagi hanya bentuknya skripsi ya, tapi ketika laporan terjadi di lapangan tersebut, teman-teman bisa untuk gunakan sebagai konversi pengganti skripsi. Mungkin itu kayaknya Pak Uki, slide terakhir ya. Ya, terima kasih pemaparan yang akhirnya cepat di belakang gitu ya, karena kalau sudah terbiasa ngomong terus gitu ya, jadi kita susah berhentinya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu Indi. Di luar biasa pemaparan dari Ibu Indi tadi berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran PIAUD IAIN Kudus saat ini, di mana pada hari ini kita mendatangkan juga alumni, kemudian pengguna lulusan. Sebentar, sambil saya buka hasil dari peserta hari ini. Baik, ada alumni yang hadir di tengah kita, ada Ibu Inayatul Husna, kemudian Rahma Novita dari KBIT Jupri Krian, yang Ibu Inayatul Husna tadi dari TK Ma'hadul Aitam, kemudian ada Ibu Dwi Wahyu Nurhayuning dari RA Tarbiyatul Banin, Ibu Alfianti dari RA, kemudian tadi ada Ibu Mafa juga dari RA Banat. Nah, sesi selanjutnya setelah pemaparan dari narasumber kita, Ibu Indi Ari Pratiwi, kita buka sharing bersama antara alumni dan pengguna lulusan, di mana ketika Ibu Indi tadi menyampaikan misalkan sebaran mata kuliah, kemudian ada profil lulusan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau belum? Atau kalau misalkan alumni ataupun pengguna lulusan ingin bertanya, bisa langsung unmute. Gitu. Monggo, Bapak Ibu. Atau tadi yang Pak Uki, yang pengguna lulusan bisa ditanya kebutuhannya apa sih sebenarnya di lapangan itu, mata kuliah apa sih yang diharapkan nantinya gitu, sehingga kita punya bahan diskusi nantinya ketika menentukan kurikulum. Di sini juga sudah kedatangan Bu Novita sepertinya ya. Bu Novita ini juga ahli kurikulum, malah tingkatnya LPM gitu ya, menjamin mutu, yang insya Allah nanti malah memperkuat kurikulum kita nantinya. Nah, baik.
sambil menunggu kesempatan yang lain untuk berbicara, mengungkapkan pengalaman berkaitan dengan alumni yang sudah mengajar, juga saya sampaikan berkaitan dengan hasil tracer Ibu Indi, bahwasanya berdasarkan hasil tracer tadi, PIAUT IAIN Kudus itu dari angkatan 2017 hingga 2021, itu dari 2017 hingga 2020 itu mayoritas lulusannya itu sudah bekerja di lembaga kepautan. Artinya sudah bekerja di RA, TK, KB, ada Deker juga. Ya kan, untuk yang itu sebanyak berapa persen, Bapak? Itu hampir 80%. Oh, sudah hampir 80% semua Ya. sudah mengajar. Sedangkan yang tahun 2021 itu masih yang fresh graduate, mereka kebanyakan belum mengajar. Meskipun ada 1-2 yang sudah mengajar di TK. Kemudian saya lihat lagi ada lulusan juga yang bekerja di bidang wira swasta sebagai pengusaha. Jadi bukan pengusaha apa itu, Bapak? APE atau apa? Tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi isi tracernya itu wirausaha gitu. Nah, kemudian yang untuk lulusan pendidikan banyak untuk wirausaha itu sekitar 10% Ibu. Tapi nggak jelaskan ya, maksudnya nanti entah wirausahanya nanti jualan apa kan nggak tahu kita. Kalau andaikan kita tahu wirausahanya andaikan di bidang APE ataupun di bidang apa tentang kepiautan gitu ya, kita bisa tahu nanti arahnya nanti seperti apa. Berarti masih 10% ya Pak? Masih 10%. Okay. Sisanya lagi tadi sekitar 5% itu hanya 1-2 mahasiswa itu melanjutkan studi S2 Bu. Oh, oke. Ya ada. Yang jadi pengelola belum ada ya Pak? Yang pengelola, jadi kepala sekolah atau yang punya daycare gitu? Belum. Jadi jawabannya mereka cuma bekerja di RA sini aja, tidak spesifik sebagai pengelola atau apa, bekerjanya di RA, TK, TKB. Oke, berarti nanti PR dari kita tim dari PIAUT pengelola ini benar-benar dimaksimalkan ketika ada suatu mata kuliah ataupun pengelola ini bisa maksudnya kalau memang tidak ada menjadi pengelola gitu ya, berarti kita harus lebur, maksudnya di lebur kita maksimalkan nanti yang mana, entah di kewirausahanya ataukah sebagai pendidiknya. Oke. Di sini sudah ada Ibu Mafa, mungkin Ibu Mafa mau memberikan sharing pengalaman atau masukan berkaitan dengan misalkan profil lulusan ataupun mata kuliah. Itu Ibu Mafa. Halo Ibu. Iya Bapak, terima kasih waktunya. Ya. Bu Indi ya. Inggih Ibu, salam kenal Bu Mafa. Iya, salam kenal juga. Bu Indi, saya mau bertanya untuk masalah di lapangannya karena anak usia dini kan beberapa ada yang berkebutuhan khusus, ada yang speech delay dan yang lain sebagainya. Kalau untuk penerapan pendidikan inklusi di sekolah biasa itu menurut Ibu kurikulumnya bagaimana nggih? Nggih. Terima kasih Bu Mafa. Berarti di sekolah Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus enggak? Nggih, ada. Oh, ada. Tapi sekolah Ibu sudah PAUT integratif ini, inklusi. Belum masih sekolah biasa, nggih. Masih sekolah biasa, cuman orang tuanya itu berharap kalau anaknya bisa bersosial dengan yang lain, tapi ternyata sudah 3 tahun ini masih seperti itu. Jadi kita belum bisa menemukan solusi bagaimana untuk bisa tenang di kelas, bisa ikut adaptasi di kelas gitu. Karena dia pengennya itu di luar, nggak mau nggak bisa aktif di kelas, nggak bisa belajar di kelas, main sama teman-temannya di kelas nggak bisa. Inggih. Terima kasih Bu Mafa atas sharingnya. Jadi mungkin di waktunya Bu Mafa dulu pernah ada mata kuliah tentang ABK nggak Bu? Anak berkebutuhan khusus. Iya, dulu pernah ada. Saya pernah ada materi itu sama Pak Sultan dulu. Diajari tentang diagnosa, intervensi. Iya, cuman gimana ya untuk teori sama penerapannya kan beda sekali ya. Jadi saya sudah mencoba teorinya, cuman karena untuk penerapannya itu masih susah. Mungkin Bu Indi pengalamannya pernah
turun tangan langsung atau gimana? Bisa Inggih, inggih. sharing-sharing. Inggih. Saya sambungkan dulu. Terima kasih nggih Bu Mafa sharingnya. Iya, Jadi saya sama-sama. sambungkan dulu dengan mata kuliah. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke. Saya sambungkan dulu dengan mata kuliah Y. Jadi kalau prodi PIAUD ini sudah dilengkapi, nggih. Sebenarnya ada mata kuliah tentang pendidikan ABK, ada mata kuliah asesmen. Nah, di asesmen itu nanti diharapkan ibu guru, calon-calon ibu guru nantinya, calon-calon pendidik itu bisa memahami ketika ada siswa kita, anak kita yang mengalami suatu kebutuhan khusus, kita bisa melakukan diagnosanya. Nah, teman-teman kalau sudah punya pra-screening ya namanya, pra-screeningnya dibekali dengan contoh pra-screeningnya, itu akan lebih mudah mendeteksinya, mendiagnosanya. Sehingga ketika nanti diberikan suatu intervensi pada anak yang berkebutuhan khusus, itu kita bisa tepat. Tapi memang tidak bisa hanya 2 semester, tidak bisa hanya 2 SKS maksud saya. Jadi kalau hanya 2 SKS, maka kemampuan guru ketika ada anak yang ABK gitu ya, pasti akan kesulitan. Karena kalau hanya 2 SKS itu kan pasti materi tentang macam-macam anak ABK gitu ya, ada yang gangguan penglihatan, gangguan telinga, ada gangguan yang pendengaran maksud saya, ada gangguan sampai anak keterbatasan, ada nanti anak yang mengalami suatu hambatan seperti anak-anak ADHD, anak autis, itu kan masing-masing banyak sekali macamnya. Dan kalau 2 SKS disampaikan, saya rasa benar katanya Bu Mafa. Hanya teorinya saja tanpa praktek itu tidak bisa dilakukan. Nah, yang dibutuhkan makanya ketika ada mata kuliah tersebut ya, ada mata kuliah ABK, ada mata kuliah intervensi asesmen, maka yang diharapkan adalah praktek secara langsung. Ketika anak ABK tersebut andaikan teridentifikasi, anak yang biasanya terjadi kalau ABK itu saya tidak berani saya menyebutkan anak ABK karena ABK itu harus ada intervensi ada diagnosanya terlebih dahulu, ada screeningnya sehingga kita berani mengatakan bahwa anak ini ADHD, anak ini autis. Nah, ketika mungkin di Pumafa gitu ya, ada anak yang dia suka mungkin banting-banting barang gitu, atau dia suka memukulkan kepalanya di lantai, di tembok. Nah, itu kan nanti bisa kita identifikasi Pumafa. Mungkin kita identifikasi bahwa dia kecenderungan gitu ya, memiliki suatu kecenderungan tantrum gitu. Nah, ketika tantrum itu sebenarnya kan ada praktek-praktek tertentu. Kemarin mungkin di semester 1 ya, saya praktekkan bagaimana caranya kita menghadapi anak tantrum. Karena kebetulan Bu Mafa kita sudah melakukan kuliah offline gitu ya. Saya praktekkan, coba ada anak yang ketika di lantai gitu ya, dia sampai tidak bisa dikendalikan, dia sampai menatapkan di tembok. Apa yang kita lakukan? Dengan cara kita dekap dulu dari belakang, tangannya saya ajari. Jadi mahasiswa saya bekali dengan cara-cara seperti itu. Supaya apa? Ketika nanti jadi guru, bukan hanya teori yang dia dapat, tapi bagaimana cara prakteknya. Nah, itu nanti teman-teman yang saya bilang tadi, ketika levelnya S1, jangan dibuat mahasiswa itu secara teoritis terus ya, secara teoritis, tapi bagaimana prakteknya ketika nanti di lapangan. Diajarkan gitu. Jadi disinambungkan, oh teorinya seperti ini, gini loh prakteknya kalau di lapangan. Tantrum itu seperti ini dalam secara teoritis. Tapi nanti kalau di lapangan, ini yang kita lakukan. Kita dekap dulu dari belakang. Kaki kita seperti apa posisinya. Badan anak nanti posisinya seperti apa. Apa yang kita omongkan kepada anak supaya anak tadi berhenti dari tantrumnya. Nah, dibekali seperti itu sebenarnya Bu Mafa. Tapi memang kalau 2 SKS memang kurang maksimal. Mungkin itu jadi PR pandangan bagi ya, pandangan bagi kita supaya nanti bisa merumuskan mungkin pendidikan ABK gitu ya, mungkin bisa 4 SKS atau mungkin ditambah lagi pendidikan ABK dan ada lagi mata kuliah mungkin pra-screening untuk anak usia dini atau diagnosa untuk anak usia dini. Jadi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa kita layani nantinya. Kalau di perguruan tinggi lain itu ada berkaitan dengan ABK ya Bu Indi. Jadi itu bukan hanya pendidikan ABK saja, tapi itu berkelanjutan. Jadi ABK, kemudian ada pendidikan inklusi, 2 SKS, 2 SKS, kemudian ada asesmen atau terapi. Baru setelah ada terapinya ya. Baru semester akhirnya itu berbarengan setelah PPL itu ada praktikum mengenai ABK. Jadi mahasiswa memang terjun langsung. Misalkan mahasiswa PIAUD artinya berarti mencari ABK yang berada di sekolah-sekolah PIAUD. Praktikumnya modelnya seperti itu.
Jadi bukan hanya 2 SKS, bahkan itu bisa sampai 8 SKS, Bu. Khusus untuk ABK gitu ya. Khusus Nah, ABK. berarti Jadi nanti kalau seperti itu nanti kompetensinya berarti kita harus rancang ulang gitu. Nanti kita bicarakan dengan Bu Novita, ada di sini nggak, Bu Novita? Oh, Ibu Novita. Ya, halo, gimana? Bu, berarti kita nanti rancang ulang kalau memang kebutuhan lapangannya seperti itu, boleh kan Bu ya? Gimana? Maaf. Tadi kan ada saran dari Bu Mafa yang alumni dan sebagai sudah mengajar gitu ya, menghadapi suatu masalah yang dibutuhkan di lapangan, Bu, ketika ada anak ABK gitu ya, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu kan memang kalau mahasiswa kita itu kan hanya diberikan secara teoritis, artinya maksudnya tidak mendalam. Nah, ini yang diharapkan itu ketika nanti ada sekolah inklusi gitu ya, maksudnya. Nah, itu kita itu bisa terbekali gitu loh. Kita bisa membekali maksudnya. Kita bisa membekali mahasiswa kita bukan hanya pendidikan ABK, tapi ada tadi katanya Pak Uki, ada pendidikan inklusinya, ada asesmen untuk intervensinya, ada terapinya, sampai nanti praktek penanganan ABK. Kalau profilnya menyatakan demikian bisa masuk, tapi kalau profilnya tidak ada, kita ya sebatas yang umum. Jadi gitu memang harus kita mulai dari profil dulu. Oke, terima kasih Bu Novita. Jadi seperti itu Bu Mafa, kita nanti sesuaikan dengan, karena profilnya itu memang kemarin sesuai visi misi, itu pendidik, tapi memang pendidik kan memang harus dilengkapi dengan kebutuhan ABK itu sebenarnya. Pendidik, terus ada pengelola sama wirausahaan, sama kewirausahaan. Jadi kalau nanti pendidik mungkin ketika 4 SKS itu bisa dimaksimalkan. Tapi kalau dimaksimalkan, saya takutnya itu nanti hanya separuh-separuh mahasiswa tahunya. Hanya mungkin gangguan saja, ataupun mungkin nanti ada anak yang berkebutuhan khusus tadi. Mungkin kalau anak tunanetra kan beda lagi. Pasti tidak ada sih ya di sekolah kan, tapi jarang sekali disekolahkan di sekolah umum. Tapi kayak seperti anak autis, ya, anak ADHD, itu sering kita jumpai ketika di sekolah-sekolah yang biasa, yang umum. Nah, nanti mungkin bisa dimaksimalkan ketika membuat suatu bahan kajian. Jadi bahan kajian untuk ABK itu seperti ini. Nah, itu nanti kita insya Allah Bu Mafa, kita terima saran dari Ibu nanti tentang bagaimana ya cara menangani anak inklusi gitu ya, sekolah inklusi atau anak yang berkebutuhan khusus di dalam sekolah umum. Seperti itu ya, Bu Indi, mungkin sedikit tambahan, kalau yang praktikum bisa dijadwalkan Bu Indi, jadi jangan sampai itu masuk ke dalam mata kuliah karena nanti tidak maksimal. Kalau memang ingin diberikan seperti skill-skill atau keahlian khusus, itu jadwalkan dalam praktikum. Itu dijadwalkan berarti biasanya yang ini kan Bu, yang tatap muka sama praktikum itu nggih. Iya, dijadikan berarti jadwalkannya di situ aja. Iya. Oh, nggih, siap. Oh, nggih Bu, benar. Ya, terima kasih banyak Bu Novita tambahannya. Jadi nanti kalau andaikan 4 SKS, 2 SKS nanti secara teoritis, nah 2 SKS-nya dijadikan praktikum. Jadi total 4 SKS ya untuk ABK gitu ya, Indi? Nggih, insya Allah rencananya maksudnya nanti akan dimaksimalkan seperti itu. Oh, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, alumni ataupun mahasiswa, khususnya berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, mungkin mata kuliah atau gambaran MBKM ke depannya seperti apa, dikarenakan di sini kan mahasiswa semester 3 nih, Bu. 3 atau 1 ini? Ini ada 3, ada 1. Wah, campur-campur. Ini saya yang kenalnya ini Mbak Anjani. Ini ada Mas Akil, ada Mbak Cucum. Ada Mbak Yunita juga, ya. Iya. Oh, ada Bu Eni, ada Bu Pasiningsih. Ibu Eni mungkin ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh Ibu Indi.
perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya daftar hadir acara optimalisasi tracer study sudah saya share di kolom chat. Yang belum mengisi bisa segera diisi karena hal tersebut berkaitan dengan pembagian sertifikat juga. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri, Bu Indi. Iya, monggo. Baik, hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah berakhir, di mana sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Indi Ari Pratiwi telah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Boleh aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Dan ya. Untuk materinya insya Allah sudah saya share Pak di chat. Oh ya, nanti sekaligus saya share di grup alumni, Bu. Oh iya. Karena di sini kan ada tamu alumni juga, jadi ada grup WA alumni di mana ketika kita membentuk grup informasi berkaitan dengan prodi jangan sampai terlepas begitu saja. Mereka lulus begitu saja, tapi tetap ada pemantauan dari prodi. Ada perkembangan ilmu terbaru. Iya. Jadi ya, kita juga mengembangkan berkaitan dengan kurikulum karena kurikulum kita kan fleksibel ya, Bu. Namanya kurikulum. HMPS berarti saya boleh titip pesan nanti dibuatkan kayak ikatan alumni gitu ya. Jadi ikatan alumni nanti harus tetap ada gitu loh. Nanti buat kegiatan apa gitu supaya nanti kita kalau minta bantuan dari alumni itu bisa enak. Kita mau punya apa untuk dibagi di alumni itu bisa luar biasa. Tuh Mbak Yunita dan kawan-kawan. Iya. Kemarin sudah saya diskusikan itu sama tim tracer, Bu. Jadi ada Mbak Yunita, ada Mbak Sari, sudah saya bikinkan grup alumni, tapi memang belum ada tindak lanjut mengenai semoga nanti ada tindak lanjut. Nanti sama-sama saling ketemu itu bisa enak, Pak. Ada ngobrol diskusi terbaru tentang ilmu kepautan itu luar biasa nantinya. Oke, baik, terima kasih masukannya. Dan akhirnya sesi akhir yakni penutupan, saya Zulfikar Syafri Syidki selaku MC dan moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bu Indi. Terima kasih Bu Indi. Bunda Saifah, Terima kasih Bu Indi. Terima kasih. Terima kasih ini mahasiswa saya. Terima kasih Pak Syauki. Terima kasih. Ini Mbak Sari, Mbak Yunita, Ibu Mafa juga. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Terima kasih atas